Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Realme C20 dengan keadaan untuk volume atas tidak berfungsi. Akan tetapi ini bukan masalah di fleksibel on off. Tadi sudah saya cek dan HP ini kebetulan dulu pernah masuk ke tempat saya dengan keadaan untuk jalur on off tidak berfungsi, akan tetapi sudah diperbaiki karena putus jalur. Akan tetapi di sini dia untuk di volume atas dia tidak berfungsi. Jadi kita coba cek, dan ini skemanya sudah saya buka. Untuk sebelumnya HP ini putus di jalur on off, sudah bagus kembali. Dan sekarang HP ini untuk volume atasnya, volume up, dia tidak berfungsi. Kita lihat untuk jalurnya, dia menuju ke IC power. Kalau untuk volume bawah, dia menuju ke IC CPU. Jadi karena keluhan yang punya HP, volume atas dia tidak berfungsi, akan tetapi volume bawah tadi dia masih bisa berfungsi. Jadi di sini kita cek nilai untuk kaki volumenya. Di sini saya menggunakan dioda mode. Dan ini penampakan mesinnya. Prop merah letak di kaleng dan prop hitam kita arahkan ke pin ini. Kita lihat nilainya OL, lalu kita lihat di skema nilainya 0,7, lalu dia menuju ke titik ini dan resistor, melewati resistor. Kita lihat ini bekas jumperan untuk on off. Di sini saya masih meletakkan prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan ke kaki ini. Ternyata masih OL. Ke seberang resistor ternyata masih OL. Jadi dari pin volume atas putus jalur menuju IC power. Jadi di sini kita angkat IC power ini, lalu kita jumper. Jadi ini kita lihat garis kuning itu petanda jalurnya. Nah, seperti itu kawan, dia menuju ke sini. Jadi sekarang kita angkat IC powernya. Ini saya putar. Lalu untuk jumperan itu saya lepas dulu karena saya akan memblower nanti mengenai kabelnya. Ini saya lepas dulu. Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 360 dan angin di 1,5. Di sini saya tambahkan plug
Dan untuk tipe IC powernya MT6357 CRP. Untuk tipe ini sering sekali kita temukan di IC power untuk merek HP yang ternama seperti Oppo, Vivo, Xiaomi. Ini saya lanjut memblowernya. Itu sengaja saya tambahkan plug lebih banyak. Apabila sudah bisa digoyangkan, langsung kita angkat nanti IC power ini, karena di belakangnya itu ada IC CPU dan MMC. Ini lumayan kokoh kawan. Belum ada penampakan kalau IC ini sudah bisa digoyang-goyangkan. Ini akan saya angkat langsung kawan, nggak saya rehot. Saya mau cek langsung ke kakinya, mana saja kokoh IC ini. Ini saya coba goyang-goyangkan dulu. Kalau sudah bisa digoyangkan, nanti akan saya langsung angkat dan akan saya jumper apabila sudah terangkat. Pertahankan aja kita blower, tapi dengan syarat jangan sampai kita ketok-ketok mesinnya. Nanti kaki yang di belakang IC power ini kan ada CPU, nanti dia bisa bersatu, jadi kita angkat pelan-pelan. Ini penampakan untuk tipenya MT6357 CRP dan sudah saya angkat. Lalu di sini saya lanjut membersihkan kaki-kakinya. Saya menggunakan panas 400 untuk di blower saya. Ini saya tambahkan lagi plug. Itu plugnya sudah saya tambahkan. Lalu saya bersihkan menggunakan mata solderan. Di sini saya lanjut membersihkannya lagi menggunakan solder wick. Lalu kita bersihkan. Ini mata solderan saya kotor. Kita bersihkan lagi menggunakan solder wick. Lalu saya geser atau saya putar karena saya mau menggapai posisi yang lain. Lalu saya putar lagi. Dan itu nampaknya sudah cukup bersih. Lalu saya putar. Dan itu penampakannya. Lalu saya lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Di sini saya kuas menggunakan thinner. Dan itu sudah cukup bersih. Lalu di sini kita lanjut buka skema lagi. Dia dari pin volume plus langsung menuju ke
IC power. Di kaki ini saya putar kawan, karena kita ikutin kondisinya sama seperti skema. Kita hitung dari atas 1 2 3. Jadi dari 3 atas kita hitung turun ke bawah 1 2 3 4. Turun ke bawah kaki keempat dan masuk ke dalam itu kaki keempat. Dilihat dari sebelah kanan. Lalu di sini saya gunakan pisau IC untuk mengerik jalur ini. Jadi tadi sebelah kanan kita hitung ke bawah 4 kaki 2 4. Lalu masuk ke dalam 4 kaki 2 4. Berarti kaki ini untuk jalur volume plus. Di sini saya klik. Jadi saya klik begini aja kawan. Akan saya arahkan ke atas karena dia sama bagi kawan. Mau ke kiri juga masih 4 kaki yang dilewatinya. Tapi kalau ke kanan tadi dia, maksud saya kanan, cuman 2 kaki, ya kita ke kanan aja. Lalu di sini saya ambilkan kabel jumperannya. Dan ini saya arahkan kabel yang mau saya buatkan jalur untuk jalurnya nanti. Kita seperti itu aja dulu. Lalu di sini akan saya selipkan dulu ke dalam jalur yang saya klik tadi. Akan saya masukkan ke dalam sana. Di sini saya gunakan pinset. Saya gunakan alat pencongkel IC untuk menekankan supaya dia tepat masuk ke dalam jalur yang saya klik. Seperti itu. Lalu di sini saya ambil cat PCB. Lalu saya oleskan cat PCB kawan. Nampaknya cat PCB ini terlampau kental. Nanti kita kikis saja kawan. Apabila dia kena seperti itu, dia mengenai kaki yang lain nggak apa. Ini kita tarik aja ke kabel yang kita buatkan untuk jalurnya nanti. Kurang lebih begitu. Lalu di sini saya ambil sedikit untuk cat PCB-nya
karena terlampau banyak. Kurang lebih begitu kawan. Lalu di sini saya gunakan lampu UV saya ini seperti ini dengan merek Mekanik L1 Pro, dan lumayan mantap ini, nggak lama-lama dia mengeringkan cat PCB itu. Ini saya sinar menggunakan lampu UV. Jadi di sini saya diamkan dulu sekitar 2 menit atau 1 menit, atau bahkan 2 menitan itu sudah kering itu kawan. Dan ini penampakan setelah saya keringkan. Lalu saya bersihkan atau saya kikis untuk pin yang lain, karena pas saya menambahkan cat PCB untuk kaki yang lain ikut terkena. Jadi di sini saya kikis dulu. Lalu di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Saya nggak terlampau pandai kawan. Yang pasti kita usahakan kita jumper. Jadi walau hasilnya nggak rapi, yang penting normal, bisa terhubung lagi. Dan ini pinnya tadi saya kikis sedikit. Lalu saya kuas lagi dan saya lap menggunakan tisu. Ini kalau bisa diperbesar lagi. Di sini saya solder lagi. Lalu saya tambahkan plug. Di sini saya tambahkan plug dan saya solder. Dan ini penampakan setelah saya kikis dan sesudah saya jumperkan. Lalu saya, oh ya, sebelumnya ada yang ngomen bagaimana cara memasang IC supaya di awal pemasangan dia tidak tergeser ke kanan dan ke kiri hingga menyebabkan pemasangan menjadi gagal. Pertama kita seperti di awal tadi, saya bersihkan dulu kaki-kaki IC yang ada di PCB sebersih mungkin menggunakan solder wick. Dan setelah kita bersihkan menggunakan solder wick, dia seperti ini bentuknya. Jadi kakinya rata. Berhubung ini saya ada bekas jumperan, jadi dia lebih tinggi. Nggak apa itu kawan, walau lebih tinggi. Jadi dan tentunya untuk IC
yang kita pasangkan. Apabila kita cetak ulang, usahakan kakinya sama rata. Lalu posisinya kan nggak pakai plug, dan di bawah IC juga nggak pakai plug juga. Jadi di sini kita presisikan dulu seperti ini menggunakan pinset. Apabila kurang pas, kita gunakan juga tangan. Jadi kita bantu menggunakan tangan seperti ini. Itu kan ada kodenya ya kawan. Ini ada garis. Kebetulan mikroskop saya ini nggak nampak. Ini nampak. Ini ada garis juga. Jadi ini ada garis. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini bila perlu kita geserkan lagi. Kurang lebih begitu. Itu sudah presisi dia kawan. Kalau sudah begitu, dan kita blower, pertama kita setel anginnya yang paling kecil. Kalau di blower saya dengan tipe 857D quick, setelan paling kecil itu 1. Jadi untuk panasnya saya setel menjadi 340 atau 360 atau 350. Jadi putaran itu. Kalau ini tadi kan sudah saya cetak ulang kakinya menggunakan timah pasta timah. Jadi kakinya lumayan lembut, saya setel 350. Jadi di sini kita blower sebentar, dan blowernya nggak usah dempet, kita angin-anginkan aja dulu seperti ini. Itu trik awal kalau mau belajar memasang IC. Itu dia tidak lari dia kawan, karena dia tidak ada plug di bawahnya. Dan setelah kita blower sebentar, kita makin dekatkan untuk jarak blowernya. Lalu kita angkat lagi. Itu biasanya sudah menempel. Jadi di sini kita coba dinginkan sebentar. Nanti kita coba goyang. Apabila dia tidak tergeser, kita sentuh menggunakan pinset. Itu petanda sudah ada yang menempel tetapi belum sempurna. Ini saya coba goyang. Pernah saja ini sudah saya goyang, dia tidak mau bergeser ke kiri dan ke kanan. Otomatis itu sudah ada yang menempel tetapi belum sempurna. Di sini kita boleh naikkan lagi menjadi 1,5 untuk anginnya, atau masih tetap di 1 nggak apa kan. Tapi di sini saya naikkan menjadi 1,5. Lalu saya tambahkan plug. Jadi itu cara kita belajar supaya pemasangan IC-nya langsung sempurna. Dan ini saya lanjut memblower, dan kita lihat nanti dia bakal bergerak. Itu bergerak ke kiri ke kanan sedikit, petanda dia mempresisikan kaki-kakinya. Tapi kalau dia bergeser melewati garis itu tidak sempurna. Akan tapi biasanya tidak bakal dia melewati garis itu kawan, karena kakinya tadi sudah ada yang menempel. Ini kita goyangkan. Kita goyangkan lagi. Jadi kalau tangan kita gemetaran, tidak bisa menggoyangkannya terlampau pelan. Dia harus pelan menggoyangkannya. Nggak usah kita sentuh, lanjut aja kita tes menghidupkannya. Tapi kalau tangan kita tidak gemetaran, oh ya, triknya kalau gemetaran itu sebelum kita arahkan blower, kalau posisi pinset kita sudah mendekati IC, kita tahan napas kawan, tahan napas, lalu kita
pelan-pelan kita gerakkan ke IC untuk pinsetnya. Nah, kita sentuh sedikit aja kawan. Jadi harus kita tahan kalau mengurangi supaya tangan tidak gemetaran. Lalu di sini kita diamkan hingga dingin. Dan ini sudah saya dinginkan. Lalu kita lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Jadi kita kuas menggunakan thinner. Dan kita lap menggunakan tisu. Jadi penampakannya seperti itu kawan. Lalu kita jumperkan ke pin volume plus. Jadi ini pin volume plusnya, karena tadi saya cek dia putus juga ke jalur sini. Jadi saya lanjut menjumpernya ke kakinya langsung. Ini saya panaskan lagi solderan saya dengan suhu 350. Lalu saya tambahkan dulu timah. Itu sudah saya tambahkan timah. Saya ambil dulu ujung dari lalu di sini saya buatkan dulu atau saya kikis dulu untuk kulit kabel jumperan ini, karena dia masih ada kulitnya. Dan setelah saya kikis, saya lanjut menjumpernya. Terus saya bagusin lagi untuk on off nya. Ini jalur on off ya kawan, karena di awal dulu dia on off nya yang putus, dan sekarang volumenya yang putus juga. Jadi saya jumperkan. Kebetulan untuk volume dia cukup mantap posisi jumpernya di IC CPU. Itu volume plus, dan di IC CPU itu di volume minus. Oh ya, ini tadi saya jumperkan lagi karena sebelum saya angkat IC power, jumperan untuk on off saya copot. Jadi saya pasangkan lagi. Ada kiri-kiri yang besar loh ya. Oh ya, ini tadi jalur yang menuju ke IC power. Seperti ini dia kawan akhirnya bentuknya. Memang kabelnya lebih halus dibanding yang satu ini. Itu tadi karena saya mau menuju ke bawah IC. Kalau pakai kabel yang besar, dia susah nanti membuatkan jalurnya, karena terhalang sama kaki-kaki yang lain.
Jadi di sini kita lanjut untuk mengetesnya. Ini nanti saya isolasikan aja kawan, supaya tidak putus untuk jalur volumenya. Takutnya tertekan ke bawah fleksibel. Nah, itu sudah saya pasangkan, dan ini saya pasangkan baterainya. Lalu kita lanjut untuk mengetesnya. Di sini saya tekan tombol on off. HP sudah menyala. Oke, kita lanjut untuk mengetes volume plus dan minusnya. Untuk kawan, ini di tempat saya ini musim kemarau, sudah lama tidak turun hujan. Itu masih loading, dia sebentar lagi masuk ke menu. Nah, itu sudah masuk ke menu. Nah, kawan, nanti saya lihatkan. Di sini saya sambil menekankan mesin ini supaya fleksibel volumenya bersentuhan. Ini saya tekan tombol. Nah, itu sudah fungsi dia kawan. Sudah ada fungsinya. Volume tadi sudah berfungsi. Dan nah, ini saya terangkan lagi supaya nampak. Ini volume atas saya tekan. Nah, itu berfungsi, dan ini volume bawahnya. Volume bawah. Itu volume bawah juga berfungsi. Dan volume atas juga berfungsi. Oke kawan, semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Mantap.